Dunia yang normal adalah dunia yang tegas dan diam-diam selalu mengeliminasi objek yang dianggap asing. Mereka yang tak layak akan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Eka Oktaviani, kelas ABBC yang ambil bisnis, tugas bahasa Indonesia. Jadi di sini aku akan menceritakan novel ini lagi, Convenience Store Woman Part 2. Jadi kemarin itu aku menceritakan bagian satunya, jadi sekarang aku menceritakan bagian 2 sampai selesai. Jadi di video sebelumnya aku menceritakan novel ini tuh si Keiko yang dituntut untuk menjadi normal oleh teman-temannya, rekan kerjanya, dan lingkungan sekitarnya. Walaupun si Keiko ini kan nggak tahu normal itu, ya bentuk normal itu seperti apa. Jadi si Keiko ini selalu dituntut oleh keluarganya, teman-temannya. Mereka itu bertanya-tanya kayak kapan Keiko nikah, kenapa Keiko masih bekerja terus di minimarket itu. Dan tekanan ini membuat Keiko mulai merasa ada yang salah dari standar masyarakat. Dan suatu hari Keiko ini bertemu dengan Shiraha. Nah, Shiraha ini pria yang baru bekerja di minimarket tersebut dan dianggap tidak normal juga. Namun berbeda dengan Keiko, Shiraha ini justru menyalahkan masyarakat atas kegagalannya. Nah, Keiko dan Shiraha ini mulai tinggal bersama, tapi bukan karena cinta, tapi sebagai strategi sosial agar dianggap normal oleh orang lain. Dan suatu hari Keiko pun berpikir untuk berhenti bekerja di minimarket tersebut dan menjalani hidup normal. Namun si Keiko ini pun merasa kayak kehilangan arah dan identitasnya setelah berhenti bekerja di minimarket tersebut karena tidak lagi memiliki arah hidup yang jelas. Nah, si Keiko ini pun menyadari bahwa dirinya hanya merasa hidup ketika berada di minimarket tersebut, dan dia pun menerima bahwa dirinya itu berbeda dari yang lain dan tidak harus mengikuti standar orang lain. Si Keiko ini pun memutuskan kembali bekerja di minimarket. Ia memilih hidup sesuai dengan apa yang membuatnya merasa dia itu hidup di minimarket itu sebagai jati diri sendiri, bukan sebagai apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya yang hidup normal. Jadi dari novel ini mungkin ceritanya terasa aneh di awal, tapi justru disitulah kita tahu bagaimana standar hidup normal di masyarakat pada umumnya. Karena meskipun sederhana, dari novel ini pesan yang disampaikan itu sangat benar-benar relevan bagi kita yang mau mencari jati diri. Jadi novel ini tuh ceritanya tuh bukan kisah dramatis atau konflik yang rumit, tapi dengan kenyataan kecil yang kalau dipikir lagi tuh benar-benar relate dengan kehidupan masyarakat kita. Kita hidup di masyarakat yang punya standar tertentu tentang kapan harus menikah, karir apa yang dianggap bergengsi. Nyatanya kita hidup di tengah masyarakat yang seringkali menghakimi hidup orang lain. Contohnya perempuan usia 25 ke atas yang belum nikah dianggap sangat terlambat. Kerja kalau nggak di kantor dan di perusahaan gede dianggap nggak kerja dan nggak sukses. Dan kalau ada orang yang nyaman dengan hidupnya sendiri, sering dianggap tidak normal, seperti Keiko pada buku ini, cerita ini. Jadi bagi Keiko, minimarket baginya bukan sekedar tempat kerja, tapi tempat di mana ia bisa fungsi, diakui, dan paling penting nggak perlu pura-pura menjadi orang lain. Jadi pada akhirnya novel ini bukan menceritakan tentang kehidupan di minimarket saja, tapi tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri di tengah standar masyarakat. Jika kamu juga merasa berbeda seperti si Keiko, mungkin novel ini bisa sangat relate di kamu. Kalau kamu merasa nggak cocok dengan dunia di sekitarmu, mungkin kamu belum menemukan tempatmu seperti si Keiko yang menemukan tempat dia di minimarket sebagai
tempat nyaman dia, jati diri dia di minimarket tersebut. Dan kalau misalnya kalian tertarik membaca novel ini, kalian masih ingin mencari jati diri kalian, kalian coba baca novel ini. Jadi ini akhir video aku, video terakhir juga mereview novel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.